Nah, bagian paling mudah jadi Grey Warden itu bisa mendengar Darkspawn. Itu yang kau alami dalam mimpi mendengar mereka, Grey si Warden bisa Archdemon. dengar Darkspawn lewat mimpi? Dia berbicara pada gerombolan, dan kita merasakannya seperti mereka. Karena itulah kita tahu ini benar-benar wabah. Aku tak tahu apakah itu benar-benar naga, tapi bentuknya jelas seperti naga. Tapi ya, Archdemon bentuknya kayak naga. itu Archdemonnya Keren butuh banget. waktu, tapi lama-lama kau bisa menghalau mimpinya. Beberapa Grey Warden tua bilang mereka bisa sedikit memahami si Archdemon, tapi aku tidak bisa, pokoknya. Aku dengar kau gelisah tadi. Aku kira harus memberitahumu. Awalnya memang menakutkan bagiku juga. Alistair, Selain mati muda baik dan banget urusan mengalahkan ngasih tahu soal mimpi buruk ini. wabah sendirian, aku sudah kehabisan kejutan. Sudahlah, ayo kita bongkar perkemahan dan lanjutkan perjalanan. Senang melihatmu, kau datang tepat waktu seperti perahu penyelamat. Siap melayani lagi. Aku lihat perkemahanmu dan langsung berpikir, tempat paling aman untuk beristirahat malam ini pasti di perkemahan Grey Warden. Aku bersedia memberimu diskon istimewa sebagai permintaan maaf atas gangguanku. Bagaimana? Kedengarannya bagus, ya? Aku paham kau curiga jadi Grey Warden. Di Ferelden memang sulit kalau aku jadi kau. Aku juga akan merasa sama, percayalah, kehadiranku di sini murni kebetulan, tidak lebih. Aku sering bepergian, jadi pasti bertemu semua orang di jalan. Cepat atau lambat, tapi kalau kau mau, aku bisa pergi, sayang sekali, karena menurutku tempatmu ini paling aman di sekitar sini. Segalanya, semua barangku berkualitas terbaik. Bukan barang murahan, ya. Anakku, Sandal, kebetulan jago soal mantra. Oh, iya. Sayangnya, itu juga membuat kami jadi sasaran perampok dan sejenisnya. Kalau saja ada tentara bayaran yang bisa kusewa. Sudah kulakukan sejak lama. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak, Tuan. Kami takkan merepotkanmu dan teman-temanmu. Aku jamin, kalau butuh mantra, bicaralah dengan anakku. Kalau tidak, datang saja padaku, silakan bertanya. Apa aku bilang anjingnya? Aku yakin anjing-anjing itu dibesarkan jadi anjing raksasa yang ngiler. Bahkan satu kawanan penuh. Ya, mereka anjing terbang. Orang tuaku sangat ketat dan taat beragama. Menarik kan? Dan mereka juga membuat banyak keju. Lucu, soal anjingnya tak pernah disebut-sebut soal keju. Faktanya, kalau kau sebut keju di dekat mereka, mereka malah menggeram. Apa itu mimpi pamanku? Atau aku yang bermimpi? Ini baru awal mimpi-mimpi Anjing yang ngamuk akan kalau kau dengar alami. keju, lucu banget. Saat tidur di tanah keras dan dingin, kan? Kau mau menyakitiku? Aku terkejut dan kecewa, anjing-anjing itu tak pernah mengancamku seperti ini. Kau tahu, bagaimana ya? Aku jelaskan begini saja, aku yatim piatu dan sebelum kau berkomentar. Maksudku benar-benar tak punya ayah. Ibuku pelayan di Kastil Redcliffe, dan ayahku meninggal Alistair yatim piatu, saat aku masih sedih kecil. banget latarnya. Ar-Iman bukan ayah kandungku, tapi dia mengasuhku dan memberiku atap. Dia baik padaku, padahal tak wajib melakukannya. Aku menghormatinya dan tak menyalahkannya lagi. Karena mengirimku ke Chantry, dulu begitu aku cukup dewasa. Ar-Iman akhirnya menikahi wanita muda dari Orlais, yang menimbulkan masalah dengan raja. Karena pernikahan itu terlalu cepat setelah perang, tapi dia tetap mencintainya. Istri barunya itu, aku kesal dengan desas-desus yang menyebutku anak haramnya. Itu tidak benar, tapi desas-desus itu tetap ada. Ar-Iman tak peduli, tapi istrinya peduli, jadi pada usia 10 tahun, aku dikirim ke biara terdekat. Ya, begitulah. Istri Ar-Iman memastikan kastil bukan rumahku. Saat itu, dia sudah membenciku. Mungkin dia merasa terancam oleh keberadaanku. Sekarang aku mengerti. Aku tak bisa bilang, aku menyalahkan mereka. Dia sendiri mungkin bertanya-tanya apakah desas-desus itu benar. Aku ingat dulu. Aku punya liontin dengan simbol suci Andrasta. Satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Aku sangat marah diusir. Jadi kulemparkan liontin itu ke dinding hingga hancur. Perbuatan bodoh yang sangat kusesali. Sungguh bodoh. Liontinnya dilempar, sayang banget. Itu kenangan lo. Ar-Iman sempat mengunjungiku di biara beberapa kali. Tapi aku keras kepala. Aku benci di sana. Menyalahkan dia atas semuanya. Dan akhirnya, dia berhenti datang. Aku dibesarkan oleh anjing atau setidaknya, begitu kelakuanku. Tapi mungkin semua anak haram memang begitu. Aku hanya. Yang ku tahu, Ar-Iman orang baik dan dicintai rakyat.
Dia juga paman Raja Cailan. Jadi dia punya alasan pribadi untuk memastikan Logain membayar perbuatannya, itu saja ceritanya. Sungguh. Dengar, bisakah kita bicara sebentar? Aku harus memberitahumu sesuatu. Seharusnya aku sudah bilang sejak awal. Seperti ku bilang sebelumnya, Earl Iman membesarkanku. Ibuku pelayan di kastil, dan dia mengasuhku. Karena ayahku adalah Raja Marik. Yang membuat Cailan jadi. Astaga, Alistair ternyata anaknya Raja Merik. Saudara tiriku. Kurasa begitu. Ya, memang begitu, benar. Mungkin aku harus lebih sering berbohong seperti itu. Aku ingin memberitahumu, tapi itu tak pernah berarti apa-apa bagiku. Aku dianggap gangguan, ancaman bagi tahta. Jadi mereka merahasiakanku. Aku tak pernah membicarakannya dengan siapapun. Semua yang tahu sudah mati atau menyebutku anak haram, bahkan Duncan menjauhkan aku dari pertempuran karenanya. Aku tak ingin kau tahu selama mungkin. Maafkan aku. Kau benar. Seharusnya aku bilang. Jujur, ini hanya membawa masalah. Tapi ya sudah, itu saja yang ingin kuberitahu. Kurasa kau berhak tahu. Semoga bukan anak rakyat jelata dan Grey Warden yang naik takhta. Sejak awal sudah jelas bagiku bahwa aku tak boleh memimpin pemberontakan atau hal konyol lainnya. Dan aku tak masalah, kalaupun ada pewaris, itu Earl Iman sendiri. Dia memang bukan bangsawan. Tapi dia paman Cailan, dan lebih penting lagi sangat populer di kalangan rakyat. Tapi kalau dia benar-benar sakit parah seperti yang kita dengar, aku tak mau memikirkannya. Sungguh. Sekarang kau tahu, bisa lanjut sekarang. Aku akan berpura-pura. Kau masih menganggapku orang biasa yang beruntung selamat. Saat Grey Warden lain tewas. Orang biasa yang beruntung selamat saat Grey Warden lain tewas. Selamat datang di klub. Selamat datang di klub. Nyindir banget, haha. Kukira kulihat penjelajah datang dari jalan. Sulit dipercaya. Kalian datang untuk membantu kami. Jadi kalian tidak tahu. Tak ada yang memberitahu di luar sana. Kastil mungkin sudah jatuh, tak ada kabar. Dari sana, berhari-hari, kami diserang. Makhluk jahat keluar dari kastil tiap malam dan menyerang kami sampai fajar. Semua orang bertarung dan Desa gugur diserang mayat sepertinya. Serem amat. Ini waktu yang tepat untuk saling bunuh. Padahal kami tak punya tentara, tak ada Earl, dan tak ada raja yang bisa meminta bantuan. Begitu banyak yang mati dan yang tersisa ketakutan. Mereka takut jadi korban berikutnya. Apa kejahatan ini? Aku tak tahu. Maaf, tak ada yang tahu. Aku antar kalian ke Bant Agan. Dia satu-satunya yang menyatukan kami. Dia pasti ingin bertemu. Pentaghast, saudara Earl Iman. Dia di sini, ya? Tak jauh, ikut aku. Thomas, ya, siapa orang-orang ini? Jelas bukan penjelajah biasa, yang mulia. Mereka baru tiba, kurasa kau ingin bertemu mereka. Bagus sekali. Thomas, salam, teman-teman. Namaku Tagan, Ban Rainsfir, saudara Earl Iman. Aku ingat kau, Ban Logain terakhir kali kita bertemu. Kau masih muda dan penuh lumpur, Alistair, benar kau? Ya, hidupmu. Ini kabar luar biasa, masih Igon hidup. kenal Ya, Alistair. tapi tak lama lagi. Ternyata mereka saudara. Kalau Logain bisa mencegahnya. Logain ingin kita percaya semua Grey Warden tewas bersama keponakanku dan hal lainnya. Jadi kau juga Grey Warden, mungkinkah? Kita pernah bertemu, kau terasa sangat familiar. Ah, ya, tepat sekali, senang bertemu denganmu. Meski dalam keadaan yang buruk. Kalian datang menemui saudaraku. Sayangnya, itu mungkin jadi masalah. Iman sakit parah. Tak ada kabar dari kastil berhari-hari. Penyakit Eman misterius Penjaganya banget ya. tak merespons teriakanku. Serangan dimulai beberapa malam lalu. Makhluk jahat muncul dari kastil. Kami berhasil mengusirnya, tapi banyak yang gugur.
Beberapa menyebut mereka mayat hidup, mayat busuk, yang hidup kembali dan haus daging manusia. Mereka menyerang lagi malam berikutnya tiap malam. Jumlahnya bertambah dengan Cailan tewas dan Logain memulai perang saudara untuk merebut tahta. Tak ada yang merespons permintaan bantuan daruratku. Aku yakin malam ini akan jadi yang terburuk, Alistair. Maaf mengganggu, tapi aku sangat butuh bantuanmu dan teman-temanmu. Tapi keputusannya bukan hanya padaku, Grey Warden. Tak punya harapan melawan Logain tanpa bantuan Ferelden. Betapa sia-sianya membantu desa ini melawan pertarungan yang mustahil. Sepertinya kita sudah punya cukup masalah. Di tempat lain, terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagiku, Thomas. Beritahu Modak apa yang terjadi, lalu kembali ke posmu. Masih banyak yang harus kau lakukan sebelum malam tiba. Sebelum malam tiba, aku menunjuk 2 orang memimpin pertahanan, Modak di luar desa, dan Sir Perth di luar Chantry. Satu lagi berjaga di kincir angin di atas tebing, mengawasi kastil. Kalian bisa berdiskusi dengan mereka soal persiapan pertempuran. Tentu. Apa kau menyeratkan kejadian di sini terkait kematian Cailan, perang saudara, bahkan penyakit Iman? Tidak, sama sekali tidak. Aku baru tiba setelah mendengar kabar itu. Aku tahu sebanyak kalian. Kakak kami adalah Ibu Cailan. Kami memang punya darah kerajaan, tapi klaim kami lemah. Masih lebih baik daripada Logain, tapi itu tak berarti Iman bisa campur tangan dalam ambisi Logain. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Aku tak mau berpikir ada yang ingin hal ini menimpa saudaraku. Dia orang baik dan dicintai rakyat Redcliffe. Dan aku tak bisa membayangkan betapa mengerikannya bagi istri Arrow dan terutama Connor. Aku tak ingin dia kehilangan ayahnya di usia muda. Ada beberapa yang kembali dari misi mereka. Kau tahu tentang misi itu? Penyakit Iman sangat serius. Istri Arrow mengutus para satria mencari obat. Misi itu, aku hanya tahu obat itu berupa relik kuno berkekuatan besar. Sir Perth adalah salah satu satria dalam misi itu. Bicaralah dengannya kalau kau ingin tahu lebih banyak. Semoga kita bisa menemukan sumbernya dan menghentikannya. Sebelum lebih banyak korban berjatuhan, semoga kita juga menemukan Iman dan bisa membantunya. Semoga. Sir Perth bersikeras aku tetap di desa. Karena semua yang perlu dilindungi ada di sini. Aku tak keberatan. Tujuan utamanya memang melindungi penduduk. Dan aku bisa melakukannya terbaik di sini. Ini garis pertahanan terakhir jika semuanya gagal. Jika monster itu menyerbu, aku lebih suka tidak bertarung di dalam Chantry. Tapi jika mereka datang, terpaksa kita lawan, kita bisa bawa beberapa orang berdiri. Tapi lebih baik mencegah monster mendekati desa jika memungkinkan. Aku tak tahu pasti, mereka seperti mayat hidup. Manusia berdaging busuk yang terus menyerang. Meski luka parah, atau mungkin roh jahat yang merasuki mayat. Bisa jadi beberapa hal di balik ini. Semuanya mengerikan. Baiklah, semoga beruntung, teman. Kau Grey Warden, kan? Apakah kau, astaga, Tuhan. Di hutan liar, suami dan anakku pergi ke sana untuk menyebarkan Chantef Light ke para Dalish. Tapi aku tak punya kabar dari mereka sejak itu. Kau pernah dengar namaku? Oh, lihat ini. Kalau kau membawaku ini, maafkan aku. Terima kasih banyak sudah membawanya padaku. Terima kasih. Semoga berkah Sang Pencipta menyertaimu. Maaf, aku mengganggu. Aku akan lebih tenang. Makhluk-makhluk itu menyeret ibuku pergi. Aku tak tahu apa yang terjadi padanya. Aku terus mendengar teriakannya di mana-mana. Kasihan sekali kau. Kasihan sekali. Kuharap ada yang bisa kami lakukan. Sekarang adikku, Bavan. Dia kabur. Aku tak tahu di mana dia. Aku sangat takut. Mereka menangkapnya, kan? Dia bilang mau menyelamatkan ibu. Dia masih kecil, tak mengerti ibunya sudah tiada. Kalau dia nekat kabur, dia pasti sudah mati. Kau harus terima kenyataan itu. Mungkin tendang saja kepalanya sekalian, sambil kita menghiburnya dengan kebohongan tentang kematian yang indah. Kalau memang harus mati, lebih baik jujur. Kuharap dia tak mencoba pergi ke kastil, itu akan mengerikan. Aku sudah ke rumah kami di dekat alun-alun, dia tak di sana. Aku cari ke seluruh desa, memanggil-manggil. Tapi dia tak menjawab. Aku khawatir dia kabur ke hutan.
Aku sangat khawatir tanpa aku. Dia sendirian. Kau akan membantunya. Terima kasih banyak. Tolong temukan dia. Kau Grey Warden ya? Kudengar kalian semua tewas bersama Raja. Jadi katamu, bagus sekali. Noriko bangun dan bilang kau Grey Warden. Aku tak bisa membedakannya. Kami akan bepergian bersama siapapun yang mau membantu. Tapi jangan kira kami bodoh, kami memang ingin membantu. Tapi, kau bisa percaya padaku, namaku Murdoch, wali kota. Sisa desa ini kalau kita semua tak dibunuh dan dimakan di kastil nanti. Kuharap kau benar. Aku berusaha menyatukan mereka, tapi ini tak mudah. Katanya kau yang memimpin. Oh, silakan bertanya. Kalau butuh senjata, pergi ke Pandai Besi. Tapi stoknya hampir habis. Perdagangan bukan prioritas utama sekarang. Tapi kau bisa bicara dengan Owen di kedai minuman. Aku tak percaya padanya. Aku tak tahu pasti. Awalnya kami dengar Aros sakit dan makin parah. Tapi lama-lama tak ada kabar sama sekali. Beberapa orang pergi ke kastil untuk melihat keadaan. Mereka tak bisa masuk. Tak ada orang di sana, tidak Arl, tidak juga yang lain. Lalu makhluk-makhluk mengerikan itu menyerang desa. Mereka ada di mana-mana, orang-orang tewas. Mengerikan. Untung Bantagan ada di sini. Tidak. Aku tahu istri Arl mengutus Satria mencari obat. Tanyakan pada Serpers, dia salah satunya. Dia salah satunya. Benar. Kami butuh senjata, baju sirah, dan perisai. Harus diperbaiki secepatnya, atau separuh pasukan akan bertarung tanpa perlindungan. Hanya Pandai Besi Owen yang bisa melakukannya. Tapi dia keras kepala dan menolak bicara, kita butuh bantuannya. Kita butuh bantuan si keras kepala itu. Putrinya, Lena, pelayan istri Arl, dia tak punya kabar. Dari putrinya sejak kekacauan dia menuntut kita menyerang kastil, mendobrak gerbang, dan menerobos masuk. Aku bilang itu mustahil. Tapi dia tak mau dengar. Dia mengurung diri di tempat Pandai Besi. Sekarang, aku tak bisa memaksanya memperbaiki senjata. Dia bilang lebih baik mati daripada melakukannya. Tidak sebelum malam, dan tidak dalam kondisi yang layak untuk pertempuran. Kalau ada orang lain, kau kira aku tak akan meminta bantuan? Kami butuh lebih banyak orang, punya veteran seperti dia di milisi akan sangat membantu, tapi dia menolak mentah-mentah. Dia pedagang kurcaci yang tinggal dekat danau. Mengurung diri di rumah dengan persediaannya. Katanya dia tak butuh bantuan kita. Pengalaman tempurnya sangat berguna. Tapi dia tak mau keluar. Benar. Semoga kita melihat pagi lagi. Pergilah, biarkan aku sendiri. Kau sudah mengambil semua persediaanku. Tak ada yang tersisa. Oh, atau itu yang kau mau? Sudah kubilang, aku habis. Siapa? Oh, atau asal kau tak bikin masalah, silakan masuk. Demi napas sang pencipta, bau apa ini? Ada yang membakar rambut? Ada yang mabuk? Ya, baiklah, masuklah. Masuklah. Kau mau bicara sekarang, atau bercanda soal siapa dirimu? Siapa kau? Grey Warden ya? Dunia memang penuh keanehan. Namaku Owen, kau mungkin sudah tahu. Gabung denganku minum, atau ada yang spesifik kau cari? Ada yang spesifik kau cari? Aku sudah mabuk sejak siang, itu membuatku. 3 hari lagi, mungkin lebih. Putriku, Lena. Salah satu pelayan istri Arl, dia terjebak. Di kastil, tak ada yang mau menyelamatkannya. Dia hidupku. Istriku meninggal 2 tahun lalu, sekarang Owen ini. putus asa banget gara-gara anaknya. Aku tak peduli. Aku tak peduli pada desa, penduduk, atau siapapun. Kenapa? Toh kita tak akan hidup sampai pagi. Oh, kau mau menyelamatkan kami? Benarkah?
Mungkin ini karena mabuk, tapi kau terdengar seperti benar-benar percaya dunia butuh orang seperti kau. Mungkin aku ikut saja, pergilah dengan Vida. Kalau saja kita semua selamat malam ini. Kalau cari Lena, kita harus menyerbu kastil. Sang pencipta bayar milisi. Itu yang bisa kulakukan. Belum cukup, Modak bilang hal yang sama, dan aku tak percaya kau minta terlalu banyak. Dia berani sekali, orang kecil itu. Aku mau janji. Janji padaku kau akan mencari Lena dan membawanya. Kembali padaku kalau kau bisa. Aku terima, setidaknya itu harapan. Bagus sekali, jadi kita mulai menyelamatkan anak kucing dan pohon. Baiklah. Sepertinya aku punya pekerjaan, semoga beruntung. Kurasa begitu. Aku cari tambang. Mungkin di kincir angin. Aku kirim orang secepat mungkin. Agar bisa segera pergi ke Owen, perbaiki senjatanya. Dan bawa dia turun sebelum malam kalau butuh sesuatu. Beritahu aku. Aku sibuk sekarang, jadi maafkan aku. Tempat ini bukan rumahmu, manusia kecil. Aku bilang pergi. Apa yang kau lakukan? Baiklah, aku pergi. Tolong jangan sakiti aku. Aku kembali ke Chantry, kalau kau mau. Aku tak bermaksud jahat. Namaku Baven. Kakakku Caitlin. Dia mungkin di Chantry mencariku. Aku tidak. Aku hanya tak mau di Chantry lagi, semua orang takut. Dan aku ingin jadi pemberani. Ya, itu rumah ibuku. Dia sudah tiada. Caitlin bilang kita harus pindah kalau selamat. Aku hanya tak mau di Chantry lagi. Semua orang takut dan aku ingin jadi pemberani. Aku tak selalu di sini. Aku sembunyi saat dengar kau datang. Aku baik-baik saja. Tapi seharusnya tak aku beritahu ini rahasia. Kau bisa. Baiklah, aku hanya. Ayah bilang aku boleh punya pedangnya saat dewasa. Itu warisan kakekku, pembunuh naga hebat. Pembunuh naga. Aku kira, kalau aku seberani kakek, aku bisa pakai pedangnya dan membunuh orang jahat yang membunuh ibu. Terima kasih, Tuan. Tapi pedangnya terlalu berat untukku, aku. Kurasa aku tak sekuat orang sepertimu. Itu tak membantu sekarang. Caitlin bilang semua orang akan mati malam ini. Benarkah? Kau pasti sangat berani. Kuharap aku sepertimu. Di peti. Di kamar ibu. Ayah memberiku kuncinya, tapi aku tak boleh memberikannya pada siapapun. Aku. Kurasa kau benar. Aku harus bantu pertahanan desa, ya. Ayah pasti akan melakukannya kalau dia di sini. Baiklah, ini kuncinya. Semoga kau pakai untuk Devin mau membunuh banyak bantu orang jahat pertahanan? itu. Berani banget anak Aku kecil. harus kembali ke Chantry. Semoga beruntung. Luar biasa, penyusup. Kuharap kau punya alasan bagus. Masuk ke rumahku. Permintaan Dwayne maaf ketakutan diterima, banget sama namaku penyusup. Dwayne, senang bertemu. Pergi. Bertahan hidup, persediaanku cukup lama. Dan anak-anakku dan aku bisa bertarung lebih baik daripada orang-orang bodoh di luar sana. Terima kasih, tapi aku lebih suka di sini. Biarkan saja orang lain berlarian menunggu mati. Mungkin ceritakan rencanamu. Kau mungkin bisa melakukannya. Aku ikut milisi untuk sementara, tapi pastikan kau ada di luar sana saat matahari terbenam. Aku tak mau bertarung untuk tujuan yang sia-sia, mengerti? Halo guys, kali ini kita masuk ke salah satu bagian paling tegang dalam perjalanan si Grey Warden, Desa Redcliffe. Begitu nyampe, suasananya langsung bikin bulu kuduk merinding. Rumah-rumah terkunci rapat, orang-orang sembunyi ketakutan, dan setiap malam,
Makhluk-makhluk menyeramkan keluar dari kastil Arl Eamon. Bukan bandit, bukan darkspawn, tapi mayat hidup. Bayangin, tiap malam desa diserbu zombie dan penduduk cuma bisa bertahan seadanya. Di tengah kekacauan itu muncullah Banteagen, adik dari Arl Eamon. Dengan wajah tegas, dia minta bantuan kita. Tolong, selamatkan desa ini sebelum gelap tiba. Kalau tidak, habislah semuanya. Jadi misi jelas, bantu warga bertahan hidup sampai fajar. Drama Alistair, masa lalu yang tersembunyi. Tapi bukan cuma desa yang lagi kacau. Alistair, sahabat seperjuangan kita, akhirnya buka suara tentang masa lalunya. Dia ternyata anak haram Raja Marich. Yup, berarti dia saudara tiri Raja Chailan yang gugur di Ostagar. Dulu dia dibesarkan di Redcliffe, tapi diusir karena dianggap ancaman bagi tahta. Sakit banget kan? Apalagi dia sempat cerita tentang Leontin peninggalan ibunya, yang malah dihancurin sendiri gara-gara marah sama nasibnya. Momen ini bikin suasana makin emosional, nunjukin betapa kesepian Alistair setelah Duncan tiada. Side quest yang bikin cerita hidup. Nah, di sela-sela persiapan perang ada beberapa kisah sampingan yang bikin cerita lebih hidup. Owen si pandai besi, mabuk, mogok kerja karena anaknya terjebak di kastil. Kalau kita janjiin bakal nyelamatin, dia baru mau bantu. Bevin si bocah pemberani, anak kecil yang sembunyi di rumah, pengen jadi ksatria kayak kakeknya. Dia kasih kunci buat ambil pedang warisan, walau pedangnya jelas kegedean buat dia. Si kurcaci. Keras. Ngurung diri di rumah, nggak peduli sama nasib desa. Perlu bujukan ekstra biar dia mau turun tangan. Semua interaksi ini bikin kita ngerasa bahwa setiap jiwa di desa punya arti, dan keputusan kita bener-bener ngaruh ke siapa yang selamat nanti malam. Konflik makin dalam, politik dan konspirasi. Masalahnya nggak berhenti di serangan zombie. Arl Eamon, satu-satunya bangsawan yang bisa menantang Locain, jatuh sakit parah karena sesuatu yang misterius. Redcliffe jadi kacau, warganya ketakutan, dan kastilnya penuh horor. Pertanyaannya, apa penyakit ini sekadar kutukan, atau ada orang yang sengaja bikin? Sementara itu di luar sana, Lohain lagi gencar-gencarnya berusaha rebut tahta. Kalau Arl Eamon nggak bisa bangkit, Ferelden bakal jatuh ke tangannya. Jadi jelas, pertarungan di Redcliffe bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal masa depan seluruh negeri. Kesimpulan penting, Alistair ternyata anak haram Raja Marich. Status ini bisa jadi kekuatan atau malah beban. Desa Redcliffe dalam bahaya besar. Malam serangan zombie harus dihadapi habis-habisan. Arl Eamon sakit misterius. Penyembuhannya mungkin kunci lawan Locain. Side quest bikin cerita lebih personal. Setiap warga punya perannya masing-masing. Politik makin panas, dan Grey Warden harus cari sekutu secepatnya. Dan inilah puncaknya, guys. Malam makin mendekat, bayangan kastil menjulang gelap, dan suara teriakan udah mulai terdengar dari kejauhan. Pertanyaannya, mampukah kita bertahan sampai fajar? Tunggu di episode berikutnya, karena pertarungan epic di Redcliffe baru aja dimulai. Jangan lupa like, subscribe, dan stay tuned, biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Thank you.